kita belum bisa membedakan antara satu, mata itu beneran berkaca-kaca ketika dia mau nangis. Kedua, kita nggak tahu apakah memang sifat matanya itu memang lebih berair. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apa sih yang mesti dilihat dari ekspresi atau suara MYD? MYD ya. Iya. Oke, jadi kalau kita bisa, kalau begitu MYD keluar dan kemudian dia menghadapi pers, menghadapi media, dan kemudian menampilkan bahasa tubuh yang menurut saya generik ya, kalau misalnya orang minta maaf di Indonesia, adalah tangan disedekapkan gini ke depan, terus kemudian minta maaf. Nah, tetap yang bisa kita perhatikan kalau dari ekspresi wajah, kita tertahan sama masker. Jadi kita nggak bisa lihat secara objektif, kita terlalu subjektif untuk kita paksakan. Tetapi kalau misalnya kita dengar dari kata-kata MYD sendiri bahwa ada getaran, bukan kata-katanya ya, tapi ada getaran di situ. Ini ada dua kemungkinan. Satu, memang ada sebuah perasaan sedih atau perasaan takut di situ. Nah, jadi apakah kemudian penyesalan? Ya kalau kita bicara berprasangka baik adalah dia benar-benar nyesal. Tapi kalau kita nggak boleh berprasangka, berarti nggak boleh berprasangka buruk, nggak boleh berprasangka baik, gitu kan? Nah, kalau nggak berprasangka, berdasarkan analisa aja, bisa kemungkinan besar sebetulnya yang dia rasakan itu bukan masalah menyesal atau merasa salah apa segala macam, enggak. Antara takut atau takut atau khawatir atau sedih sih, antara takut sama sedih itu yang terlihat dari kata-kata dia ketika dia mengucapkan permintaan maaf. Nah, takut apa? Bisa jadi takut atas konsekuensi hukum yang terjadi setelahnya. Kalau sedih apa? Sedih bahwa ya itu berarti kan regrets ya, menyesal apa yang sudah terjadi. Tapi karena penyesalan kan selalu datangnya belakangan karena ketahuan. Kalau datangnya duluan namanya pendaftaran bukan penyesalan gitu ya. Mas, mungkin kalau dilihat dari mata ya yang berkaca-kaca atau apa kayak menangis gitu, apa sih Mas dilihat? Kita gini, kita belum bisa membedakan antara satu, mata itu beneran berkaca-kaca ketika dia mau nangis. Kedua, kita nggak tahu apakah memang sifat matanya itu memang lebih berair daripada orang lain. Atau yang ketiga, memang istilahnya karena silau terus kemudian dia glowing kayak gitu matanya. Kita belum bisa ambil bahwa itu adalah salah satu bentuk penyesalan. Tetapi sekali lagi dari getaran suara kemungkinan terbesar yang terjadi tadi yang saya katakan antara ini sedih atau takut gitu. Kalau sedih gimana? Sedih karena regret tadi, penyesalan karena sudah terjadi gitu. Ya semua orang ketika sedang melakukan sih nggak nyesel gitu ya. Ya kalau takut atas apa yang akan terjadi nanti, karena kalau kita bicara ketakutan secara psikologis kita takut untuk sesuatu yang akan terjadi nantinya. Sedangkan sedih tadi yang sudah terjadi di belakang. Pilihannya cuma dua itu, apa yang sedang dia rasakan sekarang. Kalau ngomong takut dengan dia memberanikan untuk bicara di depan media dan segala macam, itu dan gentleman apa seperti apa Mas? Buat saya, ketika dia berhadapan dengan teman-teman media di depan, itu tidak ada hubungannya sama gentleman atau tidak gentleman, gitu. Itu adalah kebutuhan untuk semua orang yang habis di BAP dan kemudian harus berhadapan dengan media karena dia adalah seorang selebritas atau kasusnya terkait dengan seorang selebritas, selebriti. Maka yang terjadi, dia perlu tanda petik memberikan, mengkomunikasikan dirinya apa yang sedang terjadi, sudah terjadi, atau apa yang akan dia lakukan. Kalau dia tidak melakukan itu, rumor atau persepsi yang beredar di luar sana melalui berbagai macam sosial media maupun media mainstream bisa lebih liar lagi. Mendingan dikunci. Dan itu buat saya sesuatu hal yang wajar untuk dilakukan, yang bisa jadi memang apakah dia terpikir sendiri atau diindus atau dimasukkan oleh penasehat hukum dari MYD itu sendiri. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.